ingin memaparkan materi saya berjudul Sejarah Klasifikasi dan Dasar-dasar Klasifikasi. Pertama kita bahas dulu sejarah klasifikasi. Jadi, pada tahun 384 sampai dengan 322, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok tumbuhan dan yang kedua kelompok hewan. Kelompok tumbuhan dikelompokkan lagi menjadi herba, semak, dan pohon. Sedangkan hewan itu dikelompokkan menjadi vertebrata dan avertebrata. Kemudian pada tahun 1627 sampai dengan 1708, John Ray merintis pengelompokan makhluk hidup ke arah grup kecil seperti jenis dan spesies. Kemudian pada tahun 1707 sampai dengan 1778, Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan struktur, dan juga ia memperkenalkan sistem tata nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Dan kemudian pada tahun 1969, Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama, Monera, yaitu kelompok alga biru dan bakteri. Selanjutnya Protista, Yaitu kelompok gangga dan protozoa. Kemudian yang ketiga ada kelompok fungi, yaitu kelompok jamur. Yang keempat ada plantae, yaitu kelompok tumbuhan. Dan terakhir ada kelompok animalia, yaitu kelompok hewan. Kita membahas sejarah klasifikasi. Selanjutnya kita harus mengetahui dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan persamaan. Jadi, klasifikasi itu dapat dilakukan dengan cara melihat dari persamaan ciri-cirinya, yaitu contohnya seperti kuda dan sapi. Dapat kita ketahui bahwa kelompok mamalia, yaitu hewan yang menyusui, dan juga hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian kita lanjut ke berdasarkan morfologi dan anatominya. Maksud dari berdasarkan morfologi itu yaitu contohnya perbedaan dari satu tumbuhan dengan tumbuhan lain, yaitu dari bentuknya, bentuk pohonnya, bentuk daunnya, dari bentuk lain sebagainya, yaitu merupakan bentuk morfologi. Sementara bentuk anatominya itu dapat dilihat dari misalkan pada hewan itu luas-luas kaki, jumlah sayap, dan lain sebagainya ya. Setelah itu kita lanjut ke berdasarkan manfaat, ukuran tubuh, habitat, dan cara hidup. Ada juga yang hidup di tempat sama, tapi cara hidupnya berbeda, seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Risalatul. Akan membahas tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup dan jenis-jenis sistem klasifikasi makhluk hidup. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tentunya kita bertanya, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Secara umum, tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus dari pengklasifikasian makhluk hidup adalah yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan jenis makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, itulah beberapa tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem klasifikasi. Nah, ada beberapa jenis-jenis sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ada sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami, artinya suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh secara alami, sehingga terbentuk
sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Misalnya di sini tumbuhan yang berdaun mirip, tumbuhan yang berbentuk seperti kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, ada sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan ini dikemukakan oleh Linnaeus. Sistem klasifikasi ini merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan atas adanya beberapa persamaan. Yang pertama ada ciri morfologi, alat reproduksi, lingkungan tempat tumbuh, dan daerah penyebaran makhluk hidup tersebut. Di sini tanpa memperhatikan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada sistem klasifikasi filogenetik. Pada sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan takson yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau disebut dengan filogeni. Semakin dekat hubungan kekerabatan antar takson, maka semakin banyak persamaan morfologi dan anatomi suatu makhluk hidup. Dan sebaliknya, semakin jauh hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, maka semakin sedikit persamaan morfologi dan anatomi makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, ada sistem klasifikasi modern. Sistem klasifikasi modern ini merupakan hasil modifikasi atau perkembangan dari sistem klasifikasi sebelumnya. Terdapat tiga sistem klasifikasi modern ini. Yang pertama fenetik, yang kedua kladistik, dan yang ketiga evolusi. Fenetik, yang pertama fenetik. Fenetik ini bersumber dari sistem klasifikasi alami, sedangkan kladistik merupakan dan bersumber dari sistem klasifikasi filogenetik. Sedangkan evolusi ini merupakan gabungan dari fenetik dan kladistik. Inilah ada 4 jenis-jenis sistem klasifikasi makhluk hidup. Akan menjelaskan tentang cara membuat dan menggunakan kunci determinasi. Nah, sebelum kita menjelaskan cara membuat dan menggunakan kunci determinasi, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ialah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus maupun spesies pada tumbuhan maupun hewan. Nah, kunci determinasi ini terdiri dari dua deskripsi, yaitu terdiri dari dua ciri. Nah, cirinya itu terdapat dua. Yang pertama, ciri yang tepat, dan satunya lagi itu ciri yang berlawanan. Nah, adapun cara-cara membuat kunci determinasi, yang pertama itu kunci yang digunakan itu harus dikotong ataupun kunci yang berlawanan. Nah, sehingga terdapat satu pernyataan yang dapat digunakan dan satu pernyataan yang ditolak. Nah, yang kedua, kalimat yang digunakan itu harus kalimat yang singkat sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Singkat, padat, jelas. Nah, tentunya. Yang ketiga, nah selanjutnya ciri yang dimaksudkan itu harus mudah diamati. Nah, supaya kita mudah untuk mengetahuinya. Selanjutnya, kata yang kita gunakan itu harus kata-kata umum. Nah, yang keempat, kata yang kita gunakan itu harus kata-kata umum sehingga memudahkan kita untuk mengetahuinya. Jangan menggunakan kata-kata yang susah untuk dipahami sehingga membuat kita agak lebih susah gitu. Nah, selanjutnya setiap kuplet diberi nomor. Contohnya itu seperti 1A, 1B, 2A, 2B. Nah, selanjutnya kata pertama pada setiap kuplet itu harus identik. Contohnya itu tumbuhan memiliki bunga, tumbuhan tidak memiliki bunga. Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Yang terakhir ini tidak boleh menggunakan kata kisaran ataupun angka
angka ataupun kata yang relatif. Kenapa? Karena tidak semua tumbuhan itu memiliki panjang daun 2 cm. Tidak semua tumbuhan itu memiliki daun yang panjangnya 6 sampai 8, 4 sampai 8 cm. Itu tidak semua tumbuhan memiliki seperti itu. Selanjutnya, yang cara menggunakan kunci determinasi. Jika misalnya kunci-kunci tidak sesuai dengan kunci makhluk hidup yang mati, harus beralih pada pernyataan yang di bawahnya. Misalnya, pada pernyataan 1A tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti yang kita amati. Jadi berpindahlah pada 1B. Setelah itulah langkah selanjutnya, misalnya tidak 1B juga harus berpindah lagi pada 1C. Jadi habis itu ada ciri-ciri didapat pada kunci determinasi itu sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki organisme yang diamati. Catatlah nomornya. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Misalnya contohnya, kita mempunyai 2 pilihan, tumbuhan berupa herbal dan satu lagi tumbuhan berkayu. Jadi kita misalnya berpilih pada tumbuhan berupa herbal, jadi tumbuhan yang berkayu itu gugur dari ciri-ciri yang diamati. Selanjutnya kita memperoleh hasilnya. Jadi kita memperoleh hasil nama famili, mempunyai ordo, memperoleh hasil kelas, divisi atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.